Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tunggu-tunggu burai-burai Bandung, puji pada Allah Azza wa Jalla, salatu wassalama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dan ta'zim pada burai kitanya Tunggu Imam Syekh, juga sebagai seorang yang sangat alamah di bidang rawi daripada sanan ilmu keulamaan, dan juga tunggu-tunggu Bandung, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir. Baiklah, bak subuh yang mulianya, tanya kembali melanjutkan beberapa pembahasan yang kali tulis oleh Al-Allamah Syekh Abdul Samad Al-Falambani dalam kitabnya Sirus Salikin, manteng pada bahagian awal, itu bahagian daripada ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah daripada keutamaan ilmu itu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba Allah itu adalah ulama. Kalau tulisan ini tidak diberikan baris, maka dibacanya juga harus saja bagi baca silap yang sebenarnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ruh membaca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Berat salah boleh. Jadi yang kena pegah oleh Allah, yang ya ke Allah, yang ke ulama. Yang salah baris, yang ya ke ulama, yang ke Allah. Jadi baik salah. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang takut akan Allah, min ibadihi, dari hamba Allah itu, ulama'u, yaitu ulama. Berarti ulama yang ya ke Allah, kan Allah ya ke ulama. Yang salah baca, yang kemudian makna, maka kabrat salah. Jadi mudah-mudahan baik salah. Maka ji purno le gure-gure tah maf'ul, tah fa'il, tah nasab, tah marfu'. Artinya hanya saja, menyusun hanya saja, hanya lain maksudnya. Le kalimat-kalimat innama untuk menunjukkan batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, dan innamal a'malu dalam hadis, innama yakhsyallaha, hanya saja yang ya ke ulama. Lain hanya ya. Yang ya ke Allah, yang ya ke Allah adalah ulama. Yang kan ulama dia hanya ya itu purdu. Pane ya itu mah menan kira-kira. Lagi orang ya ke rimung karena kaguturi rimung. Hanya kita kerja lautan yang bakal kita ya dan rimung karena yang itu pun hinan rimung ikap tu dan sebagainya. Rimung yang binatang buas. Maka orang yang tahu bagaimana sifat harimau, dia pasti takut kepada harimau dan pasti berhati-hati untuk berada atau masuk dalam hutan. Di urang hanaya rimung bang ja pokoknya kerja aju kita apa dia anak urang yang hutannya ya aju bang ja kai rimung karena dia tidak tahu bagaimana itu harimau. Urang yang hana guturi Allah, hanaya ke Allah, semua kudu pudan. Nah, tetapi makna ya kepada harimau itu adalah kita menjauhkan diri dari harimau, dari bahaya harimau. Sedangkan ya ke Allah mendekatkan diri pada Allah. Jadi makna ya kepada Allah betul, ya kepada rimung puji'u, kedua-duanya itu adalah dari kata ittaqa itu. Kenapa ulama merasa takut kepada Allah? Karena ulama tahu
tahu akan siksa Allah, tahu akan dosa, tahu akan ada neraka, tahu neraka itu sakit, tidak bisa dan tidak sanggup untuk ditahan oleh manusia. Karena tahu itulah, dan yakin juga, bukan hanya tahu, yakin dia akan siksaan itu, dan kebayang-bayangkan. Jangankan dengan siksaan neraka, bagaimana keadaan di dunia saja sudah tidak sanggup kita tahan. Ada yang namanya sadisme, iban tak ubut sadis, ada kejut mengupi, sakit, brutalisme seperti di India dan sebagainya. Bagaimana penyiksaan-penyiksaan itu? Itu yang dilakukan oleh manusia. Oleh ulama membayangkan, apalagi siksaan Allah yang al-wa'id itu pasti. Jadi disinilah takut. Berarti ulama takut kepada Allah. Artinya ulama sangat dekat dengan Allah karena dia memiliki ilmu untuk dekat dengan Allah dan ilmu untuk takut dengan azab Allah. Yang bukan ulama berarti dia tidak mengetahui persoalan ini. Maka ilmu yang bermanfaat mesti dah ilmu yang membuat seseorang takut. Ayat yang lain yaitu watilkal amsalu nadribuha linnas wama yaqiluha illal alimun. Dan demikian itulah Allah memberikan perumpamaan kepada manusia. Wama yaqiluha, tidak ada yang memikirkan perumpamaan itu illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Ini firman Allah juga. Dalam dunianya, dalam alamnya terlalu banyak amsal. Amsal artinya perumpamaan yang Allah bentangkan untuk diambil iktibar oleh manusia dari semua hal. Kita lihat semut, bagaimana sifat semut, bahkan sidom wateja, hidung riat, seolah-olah ada komunikasi semut. Mereka berhenti bersalaman, iktibar. Jadi dum sidom tem rempa, tegur sapa, mat jaro lah kira-kira. Apalagi manusia semestinya. Kemudian kita lihat iktibar yang lain. Ada buah yang di atas pohon, ada buah yang di dalam tanah. Nyen iktibar mandum. Ada binatang kecil, ada binatang besar, ada binatang yang bak pandangan manusia hanya manfaat, tetapi sesungguhnya itu manfaat. Ta'u ticak, ta'u jamuk. Dengan naticak, ipajuh jamuk, gepegak keseimbangan. Maka begitu ada cecak, nyamuk pun hilang. Mana kira-kira? Dan dengan na jamuk, lagut ubat jamuk, lagut baygon, kana buat urang. Na buat urang, na peng. Mana kira-kira? Jadi tidak ada yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini kecuali semuanya itu ada hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan ini yang tidak ada berguna, kecuali manusia itu tidak tahu bagaimana cara mempergunakan. Seolah bak getanya berkumpul di mana lalat ile, gara-gara lalat ikap getanya. Mana kira-kira? Padahal ada fungsi yang lain. Kemudian artinya demikian itu segala misal yang aku umpamakan, kata Allah, bagi manusia. Yang unta dalam unta ude padahal hanana leung ya Arab, bak hanana leungnya yang ude unta. Andi gutanyo tajai na leung han ude unta. Semua itu Allah yang setting. Dan tiada mengetahui akan dia umpama itu melainkan orang yang alim, kecuali orang itu berilmu pengetahuan. Dan juga ayat Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang naik saksi tiada Tuhan selain Allah juga Allah sendiri. Kemudian Allah suruh perintah pada tanya hamba. Allah sendiri naik saksi bahawa tiada Tuhan selain dirinya. Syahidallahu, Allah naik saksi
annahu la ilaha illahu, bahwa tiada Tuhan selain dirinya. Wal malaikatu wa ulul ilmi, dan juga malaikat dan juga orang berilmu. Leh komponen disebut. Pertama disebut roh ke Allah. Kedua disebut malaikat. Yang kedua orang berilmu juga. Tokih nak disebut, kan? Orang kaya nak disebut, orang tegah nak disebut, pejabat nak disebut, roh nak disebut. Yang nak disebut dan ditulis dalam Al-Quran adalah utul ilma, yaitu orang yang berilmu. Berarti mulianya orang berilmu disebut-sebut dalam Al-Quran. Wa utul ilmi innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang lain tidak disebut. Oleh karena demikian, begitulah mulianya ilmu itu. Karena ilmu hidup ba urang, maka urangnya mulia. Kan urang mulia. Ilmu bapak saya hidup ba anak min mulia. Hidup ba urang si mulia. Hidup ba uragam mulia. Hidup ilmu Allah yang ba urinang yang mulia. Kan karena jenis kelamin ke mulia. Karena ilmu yang hidup ba urang yang. Kan karena jihanak min mulia, karena ilmu yang hidup banyak min dan sebagainya. Kan karena Tuhan ke mulia, karena ilmu hidup ba urang Tuhan. Sebab punya urang Tuhan mula-ula hana hormat zid. Duga Tuhan makin mutrui ke lego. Jadi karena ilmu inilah yang menghiasi manusia. Oleh karena demikian maka ilmu itu tidak boleh terhalang oleh kerusakan akal. Akan khamar ra'su kulli khati'ah, karena dengan khamar itu menutupi akal pikiran, mesin ilmunya akal. Orang yang hilang akal otomatis itu hilang ilmu, karena mesin ilmunya. Karena berilmu itu juga dengan akal yang sehat. Nabi Allah dalam kitabnya surat pu ayat pu oleh musannif tidak disebutkan, karena sudah diyakini, kita yakin ini ayat Quran. Dan jika tanya-tanya kalian pu ayat pu surat, tinggal kalian Fathur Rahman atau Mu'jam. Jadi orang awal sengaja nak tulis pu surat pu ayat. Pertama untuk meringkaskan kitab, karena sekian banyak ayat yang dituliskan tambah panjang lom. Yang kedua, diyakini bahwa bila disebutnya ayat Quran, orang yakin, dan orang tulisnya pergi yakin yang ditulisnya ayat Quran. Kan tulis jumpa yang galak ke. Maka pakan kitab tidak disebutkan ayat berapa, surat berapa, itu tidak disebutkan. Karena itu dianggap sudah diyakini. Jika kita nyoperle ayat temannya, ayat padum surat teman, tinggal kita lihat pada Fathur Rahman atau Mu'jam. Ini diterjemah dalam bentuk buku-buku, ditulis katanya takhrij surat dan ayat. Lagi kitab Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin kita baca kitab asli, hanya tulis surat ayat padum. Tapi karena buku ini buku terjemahan, tulis surat dan ayat ya. Jadi yang kan ditulis karena hana pukeun untuk memudahkan dan untuk mempercepat pada saat ditulis kitab. Lalu ada hadis setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama artinya orang-orang berilmu itu mewariskan dari Nabi. Warasatul anbiya, pewaris Nabi, penerima maksudnya. Pewaris bukan pemberi waris, penerima waris. Jadi juga diterjemahkan, terjemah lagi tanya. Tapi yang betul penerima waris. Kalau pewaris seolah-olah pemberi waris, penasehat, pemberi nasihat. Ini tak cok wazan bahasa Indonesia keliru maknanya. Maksud contoh, Tengku imam masjid sebagai penasehat jamaah. Nyankan jamaah nasihat ke imam masjid. Imam masjid nasihat jamaah, penasehat. Berarti mufhum sebagai pemberi nasihat. Tapi menyadar terjemahnya
al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Ni tak cok wazan mana? Ulama yang diwaris ke nabi. Padahal nabi memberi waris kepada ulama. Maka makna daripada pewaris adalah penerima waris. Jadi kan pemberi waris yang kurang pah tu. Kure Umar bin Mandai untuk akan pah kembali maknanya. Bermula ulama itu mempusakai ia akan anbiya. Ini dalam makna Jawa mempusakai. Maka lu berkata penerima kan pemberi. Jadi terima pusaka. Dan mempusakai itu juga bukan memberi pusaka, tapi menerima pusaka akan anbiya, ya, dari nabi-nabi. Bahkan ulama yang terima waris nabi, karena nabi mewariskan ilmu. Nabi tidak mewariskan harta. Nabi tidak mewariskan jabatan. Nabi tidak mewariskan keturunan. Nabi tidak mewariskan bangsa, tapi Nabi mewariskan ilmu. Oleh karena demikian, maka bicara ulama adalah bicara ilmu. Jadi jawab ulama ialah kepeng yang salah. Karena kenya ni yang guru. Jawab ulama ialah ke proyek salah sih. Jawab ulama ialah ke jabatan manteng kalau betul. Jawab ulama ialah ke ilmu. Tapi gejala itu bergeser hari ini. Le durung. Tak kena musim pemilihan tak jawab ulama. Kan enggak ada yang ilmu ya. Bandung punya tungku musuh dua krem ngai pengaruh urangnya. Ialah ke jabatan. Jawab ulama ialah ke pengaruh duniawi, bukan persoalan akhirat. Itu keliru. Banyak kandidat-kandidat mendatangi ulama bukan dalam rangka ya beut, kecuali nyopeh saja abu mendua urah putra tayak lob babul imarah, bab tentang kepemimpinan. Pekon nya tengok calon pemimpin peh talok kitab bab imarah, bab leadership kepemimpinan. Tapi hana orang yang jam tu kena calon draw kena buat bab pemimpin, bab ulama itu jarang, kecuali hanya ialah ke dukungan. Jadi sebenarnya bab ulama ialah ke ilmu. Orang kena mukat bab ulama ialah ke ilmu tijarah, ilmu jual beli. Orang kana jabatan bab ulama ialah ke ilmu menjadi ra'in, ilmu memimpin. Orang kena mengkawin jawab ulama ya tanya ilmu munakahat. Nyokan te kena mengkawin jawab ulama apa ya begah iban cara bu ayah lu hang tem ngai nongan iban cara. Jadi tanya caranya kon tanya ilmu. Jadi dukungan yang hari ini diminta pada ulama semestinya bukan lebih banyak hal lain di luar ilmu. Karena yang dipusakai oleh ulama itu adalah ilmu dengan makna yang sangat luas, termasuk ilmu kepemimpinan tadi, ilmu jual beli dan sebagainya. Setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi al-mu'minul alim alladhi in uhtija ilaihi naf'an wa in istughna anhu aghna nafsahu. Bermula yang terlebih afdal manusia itu yaitu mukmin yang alim. Berarti ada mukmin yang tidak alim, mukmin tidak alim, mukmin alim. Jadi yang unggul adalah mukmin yang alim. Berarti bukan otomatis begitu mukmin jadi alim. Adik orang awam mukmin sih dia beriman, tapi belum tentu alim, belum tentu banyak ilmu. Adalah mereka jika dikehendaki orang kepadanya, niscaya memberi manfaat mereka itu akan dia dengan ilmunya. Orang-orang mukmin yang alim tentu saja menjadi pelayan masyarakat di bidang ilmu.
ketika orang membutuhkannya, orang mendatanginya, dia memberi manfaat mereka itu akan orang itu dengan ilmu. Dan jika terkaya orang daripada mereka itu, niscaya terkaya diberi mereka itu daripada orang. Jadi dengan keberadaan orang alim ini, maka semakin menguatkan umat. Maka iblis itu lebih takut kepada seorang yang alim daripada 1000 orang jahil. Disinilah kenapa kadang-kadang disebutkan tidurnya orang alim itu menjadi ibadah yang bernilai melebihi daripada ibadah orang abid. Karena orang alim itu mempengaruhi umat. Maka dalam dunia politis pun kedayoi kurang alim, ditantang habis-habisan karena dianggap di sana adalah kekuatan. Jadi iblis saja mengakui itu. Meninggal ulama nyan iblis igro-gro lembung kupiah. Begitu senangnya dia. Yang meninggal orang awam, jadi bayi yang meninggal, mai perumahan tak iblis. Orang awam meninggal, ikut Nabi kerana iblis. Aku pun mau orang awam di nak kayaknya kalau lagi aneh sih, naik kira-kira. Tapi begitu orang alim meninggal, senang iblis itu karena telah hilang cahaya ilmu. Jadi persoalannya adalah persoalan ilmu. Maka dengan demikian sangat mulia ilmu ini. Dan ilmu itu harus kita muliakan juga. Ilmunya buta pemulia. Ilmunya pak menulis bak kitab payah ada pemulia. Ilmunya menulis bak kertas, yang kertasnya payah ada pemulia. Ilmunya hidup bak urang, yang urang-urangnya payah pemulia. Karena yang kita muliakan itu adalah ilmu itu. Al-imanu, hadis Nabi, untuk hadisnya kalian dalam kitab hadis. Al-imanu iryan, iman itu telanjang. Orang yang beriman itu masih dianggap orang bertelanjang. Ini perumpamaan. Walibasuhu at-taqwa, pakaian iman takwa. Berarti ada orang beriman tidak bertakwa, bersih lagi orang telanjang. Urang fikun cuman telanjang. Orang beriman masih dianggap telanjang kalau hanya dengan iman saja. Tidak ada nilai takwa, nyan lagi urang telanjang. Lihun. Bila orang itu bertakwa di atas keimanannya, maka dia ibarat orang yang berpakaian. Wazinatuhu al-haya, hiasan orang beriman itu malu. Maka orang berimannya bela malai, ulo-ulo bela malai orang beriman. Malai dalam makna melakukan kejahatan. Tanya orang beriman, malai tu hana ada sembahyang tubuh, nganso malai dengan Allah, malai tu. Dengan ya Tuhan, dengan Allah malai tu hana ada sembahyang. Wasamaratuhu al-ilmu, dan buahnya itu ilmu. Berarti punya orang beriman hana ilmu, hana boh kira, tidak berbuah. Orang beriman hana takwa, lagi tidak berbaju. Orang beriman hana malai, hana hiasan, hana aksesoris. Maka pada orang beriman itu melekat. Orang beriman adalah orang yang nak takwa. Bukan hanya pertimang iman-iman mentang, tetapi penuh dengan maksiat. Orang beriman benar hiasan. Hiasannya adalah malu. Orang beriman benar buahnya adalah ilmu. Yang kedua, kadang-kadang orang beriman, kenapa kadang-kadang dikalahkan? Karena boleh jadi tidak ada unsur-unsur yang melekat pada dirinya. Hadis yang lain, al-alim aminullahi fil ardi. Orang yang ilmuwan itu, orang yang alim itu, kepercayaan Allah di bumi. Yang bukan khalifah, delegasi istilahnya. Jadi gejuk bumonya gejuk kelola pada orang alim. Alim dalam makna yang sangat luas.
Iban tak kelola bumo hana ilmu bumo pemana. Iban tak kelola utun hana ilmu utun. Iban tak kelola laut hana ilmu kelautan. Iban tak kelola angkasa hana ilmu keangkasaan, antariksa. Maka ilmu itu semuanya ilmu milik Allah. Karena mungkin tak kelola laut menyahana ilmu kelautan, padahal kalau Allah hanya laut lonjok kata utun lonjok kata hai hambalung yang alim. Berarti alim di sini bukan hanya dimaksudkan alim dalam fardu ain. Mungkin ya jika kelola bumo hanya dengan parsial suatu ilmu saja. Jika seseorang itu tidak mampu memiliki banyak ilmu seperti kenyataan hari ini, karena mampu dia memiliki banyak ilmu, maka harus membuat kekuatan orang-orang. Lagi contoh majelis ulama misalnya, yang kan kumpulan dari banyak ilmu. Wateka cerita untuk masalah produk haram dan produk halal. Kapayah pakai ahli di bidang pengolahan makanan menang kira-kira. Nyozat nyo haram puhala, kapayah pakai ilmu yang paham kimia. Jadi ilmu itu mesti multidisipliner, mesti banyak bidangnya. Ketika digabung jadi kuat. Hanjit dengan sabah ilmu mentang untuk tak kelola alamnya. Tak bisa. Mungkin ilmu ibadat ya bisa, tapi ilmu membuat bagaimana fasilitas hidup kan juga butuh banyak ilmu. Semua ilmu itu yang bermanfaat adalah ilmu Allah. Tapi baik tua kali lumperang kau berikut dimulai dari urutan ilmu, prioritas ilmu, yaitu dimulai dari fardu ain. Selebihnya adalah fardu kifayah. Itanya hanjut ke fardu kifayah hana pupu selama mantangna urang jeut. Mandum ina ulama-ulama bak jaro HP, tapi HP-nya kan gepegat oleh ulama. Geblau takai. Salah ya hana mengganggu tu. Mandum ulama-ulama pakai jam. Jamnya hana yang gepegat made in ulama. Hana zi gepegat legop. Hana masalah. Yang penting ilmu fardu ain yang melekat dalam ibadah kita nyan harus kita miliki oleh masing-masing, sehingga itu dianggap ilmu prioritas. Baik, jadi oleh para musannif lihat kutip ayat-ayat dan kitabnya juga jid tungku bacaan dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin atau Lubabu Ihya Ulumuddin. Karenanya kitab Sirrus Salikin adalah ringkasan dari kitab Lubabul Ihya Ulumuddin atau yang dikenal dengan kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ai menyatho di manduma tho Ihya Ulumuddin. Ya, mungkin Ihya Ulumuddin lebih panjang dalam pembahasannya. Maka karena kitab Ihya yang panjang, gepupanek gedraw oleh Imam Ghazali. Juga kitab lain, yaitu kitab Lubabu Ihya Ulumuddin, atau yang disebut dengan Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kemudian juga hadis Nabi, fadlul alim alal abid, kelebihan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah saja, kafadli ala adna rajulim min ashabi, kelebihan orang berilmu dengan orang yang rajin ibadah dan tidak begitu memiliki ilmu seumpama kelebihanku di atas sekurang-kurang sahabatku. Maksudnya terlalu jauh orang yang berilmu dengan orang yang abid. Tapi dalam banyak syarah disebutkan juga orang berilmu itu bukan hanya mengandalkan ilmu, tanpa juga dibarengi dengan amalan. Alim di sini adalah alim yang mengamalkan ajaran agama atau yang mengamalkan ilmunya. Baik dia pertimbang-timbang malim mentah. Hai hanan mudah subuh kat dengku. Hana pulung orang alim. Nya ilham. Ilhamnya hana sembahyang sunat lego hana pulung orang alim nya ilham. Jadi bukan alim
karena hanya mengandalkan ilmu, tapi juga mengandalkan amal. Tetapi orang alim ini porsinya adalah memang untuk mencerdaskan orang awam. Ketika orang alim itu sedikit amal, karena orang alim terkuras amal untuk ilmu. Hanya hanopu. Maksudnya mana? Orang alim nah hal-hal tertentu yang sedikit amalnya. Ketika dia itu mengutamakan ilmu, disinilah tertutup kekurangan amal. Contoh tak begah? Kenapa orang alim itu misalnya tidak sempat salat sunat? Contoh, kalau salat sunat itu diambil waktunya untuk memahami suatu ilmu, maka nah hadis lain. Satu fan ilmu itu lebih utama daripada salat sunat sekian rakaat. Karena semua ibadah yang dilakukan memang semestinya diawali dari ilmu. Jadi memiliki ilmu itu lebih utama daripada melakukan ibadah sunat. Karena semua ibadah-ibadah itu juga berasal daripada ilmu. Tanpa ada ilmu juga ibadah-ibadah itu pun Allah menyebutkan dan Rasul menyebutkan, ulama-ulama menyebutkan, itu Allah tidak berkenan menerima ibadah-ibadah yang dilakukan dengan bukan berdasarkan ilmu. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Itu maksudnya apa? Jangan kita melakukan suatu amalan itu bukan dilandasi dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu warasikhuna fil ilmi. Rasih artinya orang yang sangat dalam ilmunya. Tentu orang berilmunya namun level-level. Ada tingkatan-tingkatan. Ada alim sedikit, ada alim banyak, alim sangat banyak, dan alim. Maka penulis itu pun menurut level. Yang sangat alim, al-allamah, yang sangat alim. Batasan manusia, igaknya kamu memahami materi. Al-allamah. Ini lagi kitanya panena ya kan, ada depan kita orang depan. Jadi orang yang al-allamah itu sudah sangat paham apa yang dia bicarakan. Nyanka sangat paham dalam bidangnya. Al-allamah itu, maka kitab-kitab itu ditulis oleh al-allamah asy-syekh, orang yang sudah sangat profesional di dalam memahami agama. Orang yang sangat profesional dan mendalam memahami agama, Allah menyebutkan orangnya di dalam Al-Qur'an. Warasikhuna fil ilmi. Nyan ba ayat takwil ku masalah takwil. Jadi nepegah oleh Allah, takwil ini tidak banyak yang memahami, kecuali takwilnya dipahami kedua oleh Allah. Dan warasikhuna fil ilmi yaquluna, orang-orang yang mendalam ilmunya itu terhadap takwil dalam ayat Al-Quran geimani bahwa yang ditakwilkan oleh Allah itu adalah benar. Musuh sering tak lembaga karena ayat takwil Allah menyebut wajah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah. Itu kan takwil. Allah kan tidak punya wajah seperti kita, tidak punya muka. Tapi disebut ke dalam ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah. Wajah Allah ini perlu ditakwil. Orang-orang yang mendalam ilmunya ayat itu diyakini ayat Al-Quran, tapi juga diyakini Allah tidak punya wajah. Karena punya Allah na wajah, berarti Allah na tubuh, na bentuk. Jadi kenapa juga Allah bilang wajah Allah? Wajah ini adalah sebuah bahasa dan kalimat
yang menunjukkan hal yang paling utama bak manusia adalah wajah. Bila seseorang disebutkan wajah, itu menyebutkan keseluruhan. Lagi itu ada kun, ai hodon khatri ka hana ko wajah ne. Nyekon wajah mentang hana geu. Kaki-kaki entang geu, gelinyu entang geu. Cuma disebut satu, khatri ka hana duh wajah ne leweknya. Berarti wajah adalah menyebutkan juzu, disebut bahagian salah sabah untuk melambangkan keseluruhan. Nasi ladung sebut hidung. Sudah lama tidak saya lihat batang hidungnya. Nyan kan berarti batang liung na batang hidung, batang lain-lain yuhana sebut juzu dimaksudkan keseluruhan. Kenapa Allah menyebutkan dirinya wajah? Untuk mudah tak pahami lagi tanya. Artinya kena pegah kekallah zat Allah keseluruhan. Artinya kekallah zat Allah. Walaupun Allah menyebutkan wajah. Itu yang pahami itu adalah orang-orang yang rasih, orang-orang yang mendalam ilmunya. Oleh karena itu, maka kita akan sangat salah bila secara tekstual membaca ayat Quran tanpa ada pengetahuan yang memadai, lalu hana rob-rob mengamalkan terus. Hana rob-rob yang pokok ayat Quran kalau perlu terjemah sepintas, lalu kita amalkan apa yang tertulis. Ini sangat beresiko karena terjadi paradoksi dengan makna yang sebenarnya. Dan itu hanya dipahami oleh orang yang berilmu, terutama yang rasih, yang sangat mendalam ilmunya. Ar-rasihnya di atas ilmu, di atas ulama, titel ji. Ulama orang yang sangat banyak ilmu. Ar-rasih lebih banyak, lebih mendalam. Kedua-duanya disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Jadi demikian guruku, mudah-mudahan manfaat, faedah bagi kita yang bersama. InsyaAllah bulan depan kita lanjut kembali dengan bab-bab yang lain. Wallahu a'lamu bissawab, wa ilahi ma'ab. Ada kekurangan mungkin kami sempurnakan oleh guru-guru Pak Nafia, Umar Diman dan guru-guru yang lain. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.